dipersembahkan oleh Halo Tia, Halo. saya Cikita Medi. Jadi aku sebenarnya mau menyampaikan juga kepada Tia, ini adalah salah satu sosok kaum politisi muda. Ini kayaknya bakal terjun jadi politisi apa enggak ya? Iya, emang. Udah dong. Kalau menurut aku ini kan baru sekitar 3 tahun lulus kuliah. Jadi aku masih mencari-cari nih. Sempat setahun di law firm, corporate law firm. Terus sekarang bagian kebijakan publik tentang substansi untuk kampanye gitu. Jadi menurut aku untuk menentukan karir saat ini, seperti teman-temanku banyak lainnya tuh masih nggak bisa memastikan gitu. Jadi untuk sekarang ada ketertarikan untuk bidang kebijakan publik. Cuman kayaknya aku butuh pengalaman dulu ya untuk menentukan gitu. Jadi langsung survei. Coba apa tadi? Aku butuh pengalaman untuk menentukan masa depan aku nantinya. Karena kalau kita melihat sosok dari Tia ini, kita tahu betul ini mirrornya Abah. Jadi di sini aku tuh pengen tahu apa sih perbedaannya. Apakah ada komunikasi antara Abah dan Tia? Wah, di zaman politisi papa seperti ini nih. Bahwa lebih banyak orang yang sekarang tuh peduli dengan gagasan-gagasan para capres. Dan itu hal yang menurut aku it's a very good thing, karena memang yang dibawa capres itu kan bukan image-nya aja, tapi ya dia yang akan menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depannya gitu. Jadi anak muda dan ketertarikan masyarakat terhadap itu menurut aku hal yang baik. Dan kalau aku pribadi sama Abah paling kan ngobrol-ngobrol ya Abah sama anak gitu kan. Iya. Cuman apa ya, kayak Bah kayaknya lagi rame deh, kayaknya itu lagi rame deh. Jadi cuman ngobrol-ngobrol aja. Dan Abah suka cerita sama aku juga suka cerita sama Abah. Tapi untuk substansi konkretnya itu kan dibahas bersama tim. Aku juga posisinya di situ bukan yang tinggi gitu. Aku ngasih masukan-masukan ya diolah bersama tim, dan akhirnya tim yang menentukan apa yang akan disampaikan ke Abah gitu. Abah itu alhamdulillah selama ini Abah sama Mama itu nggak pernah kayak oke, Tia harus masuk ini bidang ini. Dulu aku milih fakultas hukum aja ya diskusi gitu sama Abah. Nggak ada kayak dipaksakan untuk masuk ke jalur tertentu. Dan apapun jalur yang aku pilih, itu Abah Mama suportif dan open untuk discussion gitu. Nah, ini aku boleh nanya lagi nggak? Bagaimana Cikita boleh menanggapi hukum Indonesia saat ini? Oke. Jadi kalau ini kan sama ya kayak topik debat kemarin ya. Jadi aku melihat bahwa ada kekhawatiran masyarakat tentang kepastian hukum. Bahwa itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Luar biasa. Kekhawatiran ini, ya masyarakat juga kan khawatir mau bicara takut kena UU ITE yang pasal karet, terus mau misalnya membuat bisnis, itu kan perlu kepastian hukum. Jadi itu salah satu topik yang menurut aku perlu diungkit di Pilpres kali ini. Dan juga yang insya Allah ada perubahan di bagian itu. Boleh, saya nanya. Tepuk tangan, nanti kita ulas lagi ya. Terima kasih sudah mulai panas masuk ke ranah hukum, dan juga nanti topik-topik di balik seorang Mutiara masih ada box lainnya kita bahas nanti. Sekarang box kedua, pilih nomor berapa Mutiara? Pilih nomor 6. Nomor 6 kita buka. Box nomor 6. Baswedan. Pas banget. Menyandang nama belakang ada Baswedannya itu beban atau sebuah keuntungan? Banyak yang menganggap bahwa punya nama Baswedan itu kayak beban banget ya, harus abahnya udah kayak gitu, anaknya harus kayak gitu juga gitu. Tapi di keluarga tuh yang penting kata Abah itu yang kita punya itu nama baik, dijaga nama baiknya. Caranya ya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang udah diajarin sama Mama sama Abah selama aku kecil, remaja, dan sampai sekarang tuh akhirnya nggak jadi beban gitu. Paling utama prinsip apa sih yang diajarkan dan ditekankan oleh Abah dari kecil sampai sekarang? Abah sering menekankan soal proses juga. Aku itu sebagai anak pertama tuh mengalami Abah selama kuliah. Kuliah itu kan ya pas-pasan ya. Dulu kalau beli mainan harus mainan bekas. Terus ya maksudnya kan hidupnya juga nggak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi akhirnya ngalamin itu dari Abah kuliah S3 sampai Abah
ke Indonesia kerja, terus jadi rektor, abis jadi rektor Indonesia Mengajar, abis Indonesia Mengajar terus ada dikasih amanah jadi menteri, abis menteri gubernur, sekarang capres. Jadi aku ngelihat itu apa ya, pengalaman-pengalaman itulah yang membuat Abah siap untuk menghadapi apa yang Abah hadapi sekarang gitu. Jadi bukan tiba-tiba Abah lulus kuliah, terus langsung gitu Abah seperti sekarang. Aku ngelihat perubahannya juga gitu. Terus Abah bilang, ya itu nggak apa-apa, namanya juga itu proses belajar. Orang kalau mau jadi misalnya pimpinan di sebuah perusahaan, harus bisa ngalamin jadi bawahannya dulu. Jadi yang ngerjain perintilan-perintilan, justru di situ dia akan belajar banyak gitu. Dan ternyata benar juga, setelah melewati itu, looking back, yang aku rasakan itu kayak justru ngurusin perintilan-perintilan itu aku jadi bisa tahu bigger picture-nya gitu. Jadi nggak instan gitu, nggak bisa ya udah baca, udah tahu semuanya gitu. Abah kan punya power ya. Kenapa tidak digunakan dalam konteks pendidikan, pekerjaan, itu dimanfaatkan nggak? Jadi aku mencari sendiri, bantuan dari Abah itu diskusi, terus misalnya kayak mau wawancara tuh persiapannya kayak, bah aku harus siapin aja apa aja sih buat wawancara gitu. Kan ngobrol kayak sama orang tua aja. Misalnya untuk pendidikan pun aku dulu nggak dapet SNMPTN undangan. Jadi waktu itu sempat rame tuh kayak, kok anaknya Mendikbud tapi nggak langsung masuk gitu, kayak ya komentar-komentarnya macem-macem lah. Akhirnya ya udah kata Abah, ya udah usaha, ya udah habis itu belajar dikebut karena tadinya agak kepedean gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet, dan karena dapet dengan usaha sendiri tuh rasanya puas gitu. Nggak ada privilege. Nah ini bisa. Privilege-nya ngobrol sama Abah. Tapi kalau privilege gitu, kayak misalnya kemana-mana naik mobil pakai strobo gitu nggak? Aku nggak pakai strobo. Ya, Aku nyetir sendiri dulu kampus. Kayak pengen soalnya tuh pakai strobo tuh, seru kayaknya. Kemana-mana macet nggak ada. Untung lo bukan anak pejabat. Iya, emang Tuhan maha adil loh. Tuhan maha adil. Tapi sebenarnya bisa naik mobil, nyetir juga bisa. Cuman ya kalau lagi macet kan lebih enak naik MRT. Sebenarnya lebih karena praktis aja sih, dan untuk fasilitas itu fasilitasnya Abah. Jadi Abah selalu ngajarin juga jangan terbiasa dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi ya kalau memang ada fasilitasnya nggak berarti harus dimanfaatkan sepuas-puasnya gitu, enggak. Jadi ya buat aku juga lebih praktis naik MRT dekat rumah juga kan daripada naik mobil. Pada saat lulusnya dipercepat oleh Pak Jokowi ya, tidak lagi menjadi menteri gitu, itu situasi di rumah gimana? Terus kemudian pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta, terus situasinya tuh gimana tuh? Jujur pas Abah di reshuffle itu pas aku lagi daftar ulang UI. Hari yang sama, belum diumumin tapi aku udah dikasih tahu. Terus disuruh isi pekerjaan orang tua, aku sampai nelfon kayak, bah isinya apa ya? Terus apa jawaban? Akhirnya kata Abah, ya waktu itu diisi yang sekarang aja, nanti bisa diganti nanti gitu. Tadi waktu jadi menteri, yang kalau pas jadi gubernur seperti apa? Itu kan momen bahagia, tapi di sisi lain kalau saya tambahkan, waktu menjadi gubernur itu kan juga banyak polemik di lapangan. Nah itu keluarga gimana, Tia? Keluarga itu alhamdulillah ya kita ya udah menjalani, kita dukung Abah apapun itu, karena kita yakin dengan apa yang Abah lakukan itu yang menurut Abah yang terbaik. Dan ya perbedaan pendapat tuh pasti ada. Jadi ya dijalanin aja gitu. Pas Abah naik gubernur pun ya aku ikut nganter, ikut hadir upacaranya. Dan sebenarnya setelah itu juga sempet rame sebentar gitu kan. Kayak ada yang akhirnya di kampus kayak tiba-tiba Tia gitu, tiba-tiba oke gitu kan. Terus kayak iya gitu. Iya, kena dampaknya juga ya? Kena dampaknya, cuman ya itu sementara aja sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.